Oke teman-teman, hari ini kita bakal bahas satu pertanyaan yang sering banget muncul di kepala para petani dan juga pehobi kebun. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kita mencampur pupuk organik yang isinya kehidupan dengan insektisida kimia yang tugasnya membunuh? Yuk, kita bedah lebih dalam. Bisa nggak sih kita hemat waktu dengan nyampurin pupuk mikroba kita sama pestisida? Atau jangan-jangan kita malah cuma buang-buang duit dengan ngebunuh semua mikroorganisme baik yang ada di dalamnya? Nah, biar kita nggak nebak-nebak, kita akan lihat langsung sebuah eksperimen yang menarik banget. Eksperimen ini dirancang khusus buat menguji dan menjawab pertanyaan besar tadi. Kenapa sih ini penting banget? Jawabannya simple, efisiensi. Semua petani dan pekebun pasti mikirin gimana caranya kerja lebih cerdas. Gimana caranya hemat waktu, tenaga, dan yang paling penting, hemat uang. Tapi tentu aja ada risiko yang gede banget di baliknya. Kalau ternyata kedua bahan ini nggak cocok, insektisida bisa-bisa malah menghancurkan semua mikroorganisme baik di dalam pupuk. Kalau udah begitu, ya pupuknya jadi sia-sia kan? Oke, sekarang mari kita kenalan sama dua petarung utama dalam eksperimen kita kali ini. Di satu sudut, kita punya perwakilan dari kehidupan, dan di sudut lain, kita punya perwakilan dari kimia. Siapa aja mereka? Nah, di tim kehidupan, kita punya POC MKP organik. Ini pupuk organik cair yang isinya tuh bener-bener hidup, penuh sama mikroorganisme yang asalnya dari jamur daun. Lawannya, dari tim kimia, ada insektisida demolish. Senjata andalannya adalah abamectin, insektisida kontak yang dirancang buat melumpuhkan hama begitu bersentuhan. Dan eksperimen pun dimulai. Sekarang, mari kita lihat gimana pengujian ini dilakukan langkah demi langkah buat ngintip apa yang sebenarnya terjadi di tingkat mikroskopis waktu kehidupan dan kimia ini dicampur jadi satu. Prosedurnya benar-benar rapi dan ilmiah. Pertama, dipastiin dulu kalau mikroorganisme di pupuknya emang beneran hidup. Terus, nyampurnya pakai air hujan, bukan air biasa, biar nggak ada mineral yang ganggu. Dosis insektisidanya juga diukur presisi banget sesuai anjuran. Semua ini penting supaya hasilnya bisa kita percaya. Dan sekarang, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Apa sih yang kelihatan di bawah mikroskop setelah kedua bahan ini dicampur? Pengamatan ini dilakukan dalam beberapa rentang waktu kunci buat melihat dampaknya secara nyata. Hasilnya, wow, ini benar-benar di luar dugaan. Setelah 5 menit dicampur, mikroorganismenya masih santai bergerak. Setengah jam kemudian, masih aktif juga. Bahkan setelah 6 jam penuh, mereka masih kelihatan hidup dan sehat. Luar biasa kan? Hasilnya tegas dan jelas banget. Selama pengamatan, jumlah mikroorganisme yang mati adalah 0 besar. Nggak ada sama sekali. Kelihatannya insektisida ini sama sekali nggak punya efek mematikan buat mikroba di dalam pupuk organik ini. Oke, hasilnya udah kita lihat. Tapi pertanyaan yang lebih penting sekarang adalah, kenapa ini bisa terjadi? Dan apa artinya ini buat Anda yang mau mempraktikannya di kebun atau di lahan pertanian? Jadi, putusannya udah final. Untuk kombinasi spesifik antara pupuk organik cair MKP dan insektisida berbahan abamectin, mikroorganismenya terbukti tetap hidup. Ini jelas kabar gembira buat siapapun ya yang pengen kerjanya jadi lebih efisien. Dan ternyata ada penjelasan ilmiah yang keren banget di baliknya. Bahan aktif insektisida ini, abamectin, ternyata bukan bahan kimia sintetis murni. Asalnya itu dari produk fermentasi bakteri tanah. Nah, karena pupuk organiknya juga pakai mikroba yang berasal dari ekosistem tanah, ada kemungkinan mereka ini udah saling kenal, jadi punya ketahanan alami satu sama lain. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari sini? Kalau Anda mau coba, ada aturan mainnya. Pertama, ingat ini spesifik buat pupuk dari jamur daun dan insektisida abamectin. Kedua, dosisnya harus pas banget sesuai label, jangan dikira-kira. Dan ketiga, waktu nyemprotnya paling bagus itu sore hari pas cuaca udah adem. Di atas semua aturan tadi, ada satu yang statusnya paling krusial. Ini bener-bener nggak bisa ditawar sama sekali. Tolong jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai tutup botol buat menakar. Kenapa? Karena ukuran tutup botol tiap produk itu beda-beda. Kalau Anda nebak-nebak, dosisnya bisa salah total dan itu bisa berbahaya buat tanaman dan juga lingkungan. Wajib pakai alat ukur yang benar ya. Nah, ini ninggalin kita sama satu pemikiran penutup yang menarik. Ternyata batas antara kimia dan organik itu nggak selamanya hitam putih. Penemuan kayak gini nunjukin kalau mungkin aja kita bisa menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia untuk pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Gimana menurut Anda?